Shalom bagi kita semuanya. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu pengharapan di tengah penderitaan. Boleh kita buka sama-sama Alkitab kita dari Roma 8 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan atau kesulitan di dalam hidupnya. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah merasakan penderitaan atau kesulitan di dalam hidupnya. Tentu semua orang pernah merasakannya. Dan dari penderitaan atau kesulitan itu berbeda-beda. Mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit. Mungkin ketika kita berada dalam perekonomian yang kurang atau berkekurangan dalam setiap harinya. Mungkin juga ketika kita memiliki orang yang kita kasihi, tetapi orang yang kita kasihi itu pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Dari hal-hal tersebut, masih banyak lagi pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tentu ketika hal itu terjadi, pasti kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Di saat aku telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, aku rajin berdoa, tetapi selalu ada masalah-masalah yang hadir dalam hidupku. Kita mungkin menyalahkan Tuhan juga. Betulkah Tuhan ada dalam hidup ini? Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan mengizinkan hal atau penderitaan itu terjadi kepadaku? Mungkin hal-hal tersebut selalu kita lontarkan kepada Tuhan. Di sana terlihat bahwa iman kita telah digoyahkan oleh penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Di balik setiap kesulitan, selalu ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan iman itu sendiri. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita di tengah masalah itu. Seperti yang dapat kita ketahui, bahwa segala sesuatu permasalahan itu tidak mungkin terjadi di luar batas kemampuan kita. Kita pasti bisa melewati permasalahan itu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah penderitaan, kita bisa tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu sendiri berakar pada Kristus. Dunia mungkin bisa memberikan kita hiburan sementara. Tetapi, hanya Yesus yang memberi pengharapan yang sejati, yang tidak terguncang oleh keadaan apapun. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dapat kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui ayat Alkitab ini, kita juga diajarkan Tuhan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi orang percaya. Bahkan dari hal yang pahit sekalipun, Tuhan dapat mengubahnya menjadi hal yang manis. Dapat kita ketahui ketika Yesus sendiri menderita di kayu salib. Tetapi dari penderitaan itu lahir keselamatan bagi kita, lahir keselamatan bagi dunia. Yang berarti jika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita harus mengingat bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya itu untuk membawa kita kepada rencana yang telah Tuhan susun di awal.
Bukan berarti kalau kita mengalami penderitaan atau kesulitan itu, Tuhan telah meninggalkan kita seperti yang kita pertanyakan selama ini. Kita menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, pengharapan dalam Kristus tidak berarti kita tidak pernah menangis atau mengalami kesulitan. Tetapi kita yakin bahwa setiap air mata kita dilihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kejadian, kesulitan, penderitaan yang ada dalam hidup kita, semua Tuhan ketahui. Tuhan mengetahui itu semua. Tetapi dari hal-hal yang tadi yang kita alami, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita di balik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Penderitaan boleh datang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah hilang. Yang berarti di sana, ketika kita mengalami penderitaan, bukan berarti berkat Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu berhenti kepada kita. Seperti yang kita pertanyakan tadi. Ketika kita sudah mengalami kesulitan itu, berarti Tuhan telah meninggalkan kita, berarti Tuhan tidak memperdulikan kita lagi. Tuhan mengizinkan badai untuk menunjukkan bahwa Dia sanggup menenangkan badai itu. Yang dapat kita ketahui bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Maka mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus dan berharap di balik semua yang terjadi kepada hidup kita. Karena Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikannya dengan indah pada waktunya. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus berpengharapan atau bersyukur kepada Tuhan bukan waktu ketika kita mengalami hal yang indah saja. Kita harus berpengharapan dan bersyukur kepada Tuhan baik duka cita maupun sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengalami masalah-masalah yang tadi, marilah kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan seperti kita yang selalu menyalahkan Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita. Kita akan semakin berdosa ketika kita berada dalam kesulitan, tetapi kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berada dalam kesulitan, tetapi kita sempat-sempatnya menyalahkan Tuhan. Kita bertanya-tanya akan Tuhan. Di sana, kita harus memiliki hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan sulit, atau walaupun kita dalam penderitaan yang sangat menyakitkan pun, kita harus berpengharapan pada Tuhan. Kita harus meyakini bahwa setiap masalah yang ada pada hidup kita, Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih indah dari hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah pada hari ini, kita dikuatkan agar kita tidak menyerah di tengah penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi. Karena bahwa penderitaan hari ini, penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Di dalam Kristus, pasti selalu ada harapan baru, ada kekuatan baru, ada kemenangan yang baru bagi kita. Tetaplah berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita baik sukacita, baik duka cita, dan Tuhan menginginkan kita ketika kita berada dalam masalah sekalipun, masalah yang sangat sulit sekalipun, kita tetap memanggil nama Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan, Tuhan akan mendatangkan keindahan di balik itu semua untuk kita.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita memanggil dan berseru kepada Tuhan di setiap jalan hidup kita, baik suka maupun duka. Amin.